Namun, semua itu tampaknya tidak benar. Tetap saja itu adalah orang lain yang memperkenalkan dirinya. Dia melompat dan pergi ke kamar mandi dengan surat aneh di tangannya. Dia berdiri di depan cermin dan menatap matanya sendiri. "Aku, Sophia Munsen," katanya. Gadis di dalam cermin itu tidak bereaksi sama sekali. Apapun yang dilakukan Sophie, gadis lain itu melakukannya dengan cara yang persis sama. Sophie berusaha untuk memukul bayangannya dengan gerakan kilat, tetapi gadis itu pun bergerak sama cepatnya. "Siapakah kamu?" Sophie bertanya. Dia tetap tidak menerima tanggapan, tapi merasa sedikit bingung apakah dia atau bayangannya yang mengajukan pertanyaan itu. Sophie menekankan jari telunjuknya ke hidung di cermin itu dan berkata, "Kamu adalah aku." Karena tidak mendapatkan jawaban, dia membalik kalimat itu dan berkata, "Aku adalah kamu." Sophie Amundsen sering merasa tidak puas dengan penampilannya. Orang sering bilang dia memiliki sepasang mata indah berbentuk buah almond, tetapi itu barangkali hanya diucapkan orang-orang sebab hidungnya terlalu kecil dan mulutnya agak terlalu besar, dan telinganya terlalu berdekatan dengan matanya. Yang paling buruk dari semua itu adalah rambutnya yang lurus, yang tidak mungkin bisa diapa-apakan. Kadang-kadang ayahnya akan membelai rambutnya dan menyebutnya gadis dengan rambut jerami. Bagi ayahnya itu tidak menjadi soal, sebab bukan dia yang dijatuhi kutukan untuk hidup dengan rambut lurus berwarna gelap. Krim rambut maupun styling gel sama sekali tidak berpengaruh pada rambut Sophie. Kadang-kadang dia menganggap dirinya begitu jelek, sehingga dia bertanya-tanya apakah dia terlahir cacat. Namun, apakah yang sesungguhnya menentukan penampilan kita? Bukankah aneh bahwa dia tidak mengenal siapa dirinya? Dan bukankah tidak masuk akal bahwa dia tidak pernah diizinkan untuk ikut menentukan bagaimana penampilannya? Dia hanya sekedar ditimpa penampilan seperti itu. Dia memang dapat memilih kawan-kawannya sendiri, tapi jelas dia tidak dapat memilih dirinya sendiri. Dia bahkan tidak memilih menjadi seorang manusia. Apakah manusia itu? Sophie kembali menatap gadis di cermin itu. Sebaiknya aku ke atas dan mengerjakan PR biologiku, katanya, nyaris seperti minta maaf. Begitu sampai di ruang tengah, dia berpikir, tidak, lebih baik aku pergi ke taman. Kitty, Kitty, Kitty. Sophie mengejar-ngejar kucing itu hingga ke tangga serambi dan menutup pintu depan. Ketika dia berdiri di luar, di atas jalan berkerikil dengan surat misterius di tangannya, perasaan yang sangat aneh menyerangnya. Dia merasa seperti sebuah boneka yang tiba-tiba dihidupkan oleh sapuan sebatang tongkat sihir. Bukankah ajaib bisa berada di dunia saat ini, berkelana ke sana kemari dalam suatu petualangan yang mencengangkan. Serekan melompat ringan melintasi kerikil dan menyelinap ke serumpun semak-semak kismis merah. Seekor kucing hidup yang penuh energi, dari kumis putihnya hingga ekornya yang bergerak-gerak di ujung badannya yang licin. Ia juga berada di sini di taman ini, namun hampir tidak menyadarinya dengan cara seperti Sophie memikirkannya. Ketika Sophie mulai memikirkan hidup, dia mulai menyadari bahwa dia tidak akan hidup selamanya. Aku berada di dunia sekarang, pikirnya. Tapi suatu hari aku akan pergi. Adakah kehidupan setelah kematian? Ini adalah pertanyaan lain yang sama sekali tidak pernah dipikirkan oleh si kucing. Belum lama nenek Sophie meninggal. Selama lebih dari 6 bulan, Sophie merindukannya dari hari ke hari. Sungguh tidak adil bahwa kehidupan harus berakhir. Sophie berdiri di atas jalan berkerikil, berpikir. Dia berusaha untuk berpikir ekstra keras mengenai hidup agar dia dapat melupakan bahwa dia tidak akan hidup selamanya. Tapi itu mustahil.
Begitu dia berkonsentrasi pada kehidupannya sekarang, pikiran tentang kematian pun memasuki benaknya. Hal itu sama terjadi sebaliknya. Hanya dengan membangkitkan perasaan mendalam bahwa suatu hari orang pasti mati, maka dia dapat menghargai betapa senangnya dia bisa hidup. Ini seperti dua sisi mata uang yang berulang-ulang dibalik-balikannya, dan semakin besar dan semakin jelas satu sisi, semakin besar dan semakin jelas pula sisi lainnya. Kamu tidak dapat merasakan hidup tanpa menyadari bahwa kamu nantinya harus mati, pikirnya. Namun, sama mustahilnya bagi kita untuk menyadari bahwa kita harus mati tanpa memikirkan betapa menakjubkannya hidup itu.